dipersembahkan oleh BRI Syariah. Nah, Mas Ridwan, kalau ke daerah mungkin kan ini ya, cari calon-calon juara ya, Olimpiade ya kira-kira. Itu waktu ngajar, waktu cari para calon juara itu, kebayang oleh saya nih, apalagi matematik nih ya, itu kan yang di-upgrade, yang diupayakan bertambah lah gitu. Atau dicarikan memang ini anak udah jago gitu ya. Itu kan titik beratnya intelektualitas, kognitif dia gitu kan ya. Pokoknya rasio lah mainnya, namanya juga matematik. Betul. Masa sih cuman itu aja Mas yang dicari? Kalau di lembaga saya tuh terus terang saya kan punya kelas reguler sama kelas khusus. Di kelas khusus yang untuk calon juara Olimpiade itu untuk yang beragama Islam, syarat utama itu rajin sholat, rajin ngaji. Oh, rajin sholat, rajin ngaji. Terus saya punya kelas khusus yang mereka harus melaksanakan 3 dari minimal 7 sunnah. Sholat duha, sholat tahajud, puasa Senin Kemis, jaga wudhu, sodako, berjamaah, sama tadabbur Quran. Kalau 3 mereka dari 7 sunnah ya? Minimal itu. Kalau mereka tidak bisa melakukan itu, nggak usah bergabung di kelas khusus. Karena saya punya prinsip gini, orang-orang yang punya spiritualitas tinggi itu biasanya dia akan jadi orang-orang beruntung. Dan menurut saya juga, saya berpikir ke depan negeri ini butuh orang-orang yang soleh, tidak hanya orang-orang pintar. Jadi pinter, soleh itu harus sejalan ya? Dan uniknya justru ketika mereka makin rajin ibadah, makin berhasil dalam prestasi matematikanya. Luar biasa tuh. Jadi ternyata kalau saya sebut aja talent scouting mungkin ya, talent scouting ya, mencari bakat-bakat yang bisa jadi juara Olimpiade Matematik itu, Mas Ridwan menitik beratkannya bukan hanya kepada ini ya, berarti bukan hanya kepada intelektualitas, kognitif yang bagus, ya, rasionya yang luar biasa, tapi juga soal kesolehan ya berarti ya. Menjalankan 3 dari 7 sunnah gitu. Minimal. Wah, betul. Nah, terus oke lah, itu sudah komitmen ya, kepada calon-calon juara Olimpiade Matematik nih. Lalu dalam proses pengajaran untuk menjadi calon juaranya, waktu ngajarin matematik, itu ada nggak unsur-unsur spiritualitas? Kan kita tahu misalnya ada tokoh seperti Al-Jabar, kita kenal Al-Jabar. Itu kan tokoh yang merupakan bapak matematik juga, tapi beliau juga seorang yang soleh. Nah, waktu mengajarkan hitung-hitungan itu ada nggak dimasukkan unsur-unsur spiritual di situ? Kalau saya kan di pembelajaran di tempat saya tuh ada yang namanya PR akhlak gitu. PR akhlak? Jadi kita bahas ketika sedang mengajar tuh, kita bahas. Misalkan kenapa kita harus misalkan berbakti sama orang tua. Nah, kita buat analisis logis yang mereka tuh akhirnya bisa nangkap. Sehingga insya Allah juga ketika mereka belajar matematika, mereka juga hal-hal spiritual mereka dapatkan. Dan tiap minggu temanya berbeda. Itu ada kaitannya ya dengan matematik ya? Ada kaitannya. Karena terus terang saya secara pribadi pun dengan saya belajar matematik, saya sebutnya matematika nalaria realistik. Matematika nalaria realistik. Waduh, ini yang lain lagi. Betul. Saya merasakan spiritual saya semakin bagus karena saya suka menganalisis kenapa begitu, istilah tentang masalah dalil di Al-Quran. Itu dengan logika matematik bisa kita dapatkan gitu maknanya. Dengan logika matematik, dalil-dalil di Al-Quran bisa didapat maknanya? Iya, betul. Betul. Boleh kasih contoh yang lebih agak detail mungkin Mas? Contoh saya berpikir gini, misalkan di Al-Quran dikatakan dunia ini hanya permainan belaka. Dunia hanya permainan belaka. Nah, saya berpikir yang namanya permainan itu kan ada yang namanya senang dan susah. Senang, susah. Pasti susah, seperti itu. Makanya saya dari belajar matematik saya punya yang namanya teori merencanakan kesusahan. Dari dalil matematik punya teori merencanakan kesusahan. Supaya sukses dalam hidup. Supaya sukses dalam hidup? Iya. Jadi merencanakan kesusahan supaya sukses dalam hidup? Iya, betul. Aduh Mas, tolong dong dijelasin lagi agak lebih detail gimana tuh? Jadi kalau merencanakan kesusahan gini,
ketika dalam hidup kita merencanakan kesusahan, terus rencana itu berhasil, pertama kita senang. Karena rencana kita berhasil. Berhasil? Pasti senang, Pasti karena senang. rencana berhasil. Walaupun itu rencana kesusahan ya? Iya. Dan yang kedua, kita pasti akan segera menemukan kesenangan. Oh. Karena hukum dunia seperti itu. Inna ma'al usri yusro gitu Iya, katanya. betul. Jadi di mana ada kesulitan, Ya, bersamanya ada kemudahan. Wah. Jadi kesulitannya dulu atau kesusahannya dulu direncanakan. iya betul. Nah, Oke. bentuk perencanaan kesusahan itu saya bilang juga ke murid dan ke teman-teman tuh, sholat misalkan, terus puasa, terus sodako, itu kan kesusahan yang harusnya mungkin tidak kita berikan ke Secara orang. logika saja itu kayaknya susah, Susah, ya, padahal iya. itu untuk direncanakan untuk sebuah kesenangan ya. Betul. Termasuk belajar yang keras. Di situ ada yang belajar matematik tuh Pak. 1:30 sampai jam 9 malam Pak belajar tuh. Dari jam 1:30 sampai jam 9 malam. Wah, itu sebuah kesusahan tuh Iya. ya. Atur waktu. Dan banyak dari mereka jadi juara-juara dunia anak yang belajar di kelas itu. Kali ini sudah jalan di Bogor, kita akan kopi di berbagai cabang di Indonesia. Mimpi kita seluruh anak Indonesia ikut belajar di KPM dan mereka akan jadi anak soleh 10 dan 20 tahun yang akan datang. Dan feeling saya itu mungkin pemimpin Indonesia di berbagai daerah sampai nasional adalah murid KPM. Dipersembahkan oleh BRI Syariah.